Sulfur Jersey. Come up the final session of the award ceremony. It is the final, but it is the most prestigious to see individual general classification by time, the fastest, the best, with the least time, the one will wear Ijen Sulfur Jersey. Again and again, I have already said everything changes in each category. So, the best rider covering 3 stages goes to the rider with start number 115. Very big surprise. Muhammad Imam Arifin, Nusantara 17 Indonesia. Selamat Muhammad Imam Arifin. Dan untuk menyematkan Ijen Sulfur Jersey, kami mengundang yang terhormat Menteri Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terima kasih Bapak Haji Abdullah Aswar Anas MSI, Bapak Menpan RB kita berkenan untuk menyematkan Ijen Sulfur Jersey. Kejutan indah, ini rider Indonesia berhasil meraih Ijen Sulfur Jersey. 2 tambah dia hanya Mohon izin berkenan Bapak Menhub. Jersey. Hal ini bagi yang berhentikan Ijen Sulfur Jersey di etap yang ketiga. Delivering the most prestigious jersey as the fastest, the best rider, Ijen Sulfur Jersey, the Honorable Administrative Bureaucracy Reform, the Minister of Indonesia, Mr. Abdullah Aswar Anas. Disematkan oleh 2 orang Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tentunya ini menjadi kebanggaan. Betul, Bagi kita yang luar biasa. Dengan bagi Imam Arifin ya, 2 orang menteri ini memakan ini luar biasa ini. Naik ke panggung, satu perhelatan, satu etapa, 3 bergerak kali. berfoto bersama dengan didampingi penari gandrung Banyuwangi. Kita berikan apresiasi tertinggi untuk peraih Ijen Sulfur Jersey, Muhammad Imam Arifin, Nusantara Cycling Team Indonesia. Baik, kami ucapkan terima kasih. Dan setelah ini akan kita rangkai langsung dengan preskon. Mohon perkenan Bapak Menpan dan juga Bapak Menhub untuk berkenan tetap di tempat. Kami juga sekaligus mengundang kembali Ibu Bupati Banyuwangi dan juga Sekretaris Umum Pemprov ISI Jatim berkenan untuk turut bergabung. Kami juga sekaligus mengundang seluruh champion untuk stage ketiga Tour de Banyuwangi Ijen 2024. Rekan-rekan media silakan juga untuk berkenan merapat dan mempersiapkan pertanyaannya. Jersey holders also the winner of stage 3. I would like to invite you to attend the press conference, please. Mohon berkenan Bapak Wakil Bupati Banyuwangi untuk turut bergabung juga. Sekretaris Umum Pemprov ISI Jatim kami undang untuk turut berkenan bergabung. Bapak Surtiono. Baik. Mohon izin Bapak Guntur Priambodo, Chairman Tour de Banyuwangi Ijen berkenan untuk turut bergabung juga.
Chairman Tourde Banyuwangi Ijen sekaligus Ketua Harian Isi Jatim, Pak Guntur Priambodo telah hadir di tengah-tengah kita. Baik, kami ucapkan terima kasih dan kita akan segera memulai sesi press conference siang hari ini. Having finished the award ceremony, as usual, every stage we'd like to have a press conference in front of us. There are already 4 riders, dan kita langsung buka teman-teman media untuk pertanyaan pada press conference etape yang ketiga. Dipersilakan. Terima kasih. Selamat siang, saya Nika dari Kompas. Saya ingin bertanya sama Mas Arifin, bagaimana Mas Arifin bisa penjuaraan untuk jersey ini, karena kemarin belum ya, dan ini kejutan sekali dan membanggakan untuk Indonesia. Yang kedua, untuk Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri tadi bicara tentang koneksivitas antar moda. Kira-kira apakah ada konektivitas lagi ke Banyuwangi, mengingat orang senang sekali ke Banyuwangi, jadi mungkin double track untuk kereta, pesawat dan sebagainya. Terus ketiga, untuk Ibu Bupati, terima kasih Ibu, ini luar biasa sekali acaranya. Kira-kira apakah ini akan menjadi titik balik dari Banyuwangi untuk dibangun kembali dalam 5 tahun mendatang? Terima kasih Ibu. One media have 3 different questions to 3 different persons. So, too much, yeah. Then for the first question goes to the best Indonesian rider, also Ijen Silver jersey holder. As you know, on the stage 1 and stage 2, keep the same person, Ryan, but now it is a big surprise goes to that guy from Indonesia. How do you manage for 2 days stage? Now you have already with the Ijen Silver jersey. Gimana ceritanya? Ya, sebenarnya nggak nyangka juga ya bisa dapat silver jersey. Kemarin kan di GC kan dipantau kan cuma 2 orang teratas, si Ryan sama Boris. Kalau saya yang penting bisa bertahan sampai topnya KOM hari ini, itu sudah syukur banget. Dan ternyata saya bisa bertahan. Nah, kemudian waktu turunan saya lihat di situ sudah tidak ada si Ryan, cuma ada Boris. Jadi gimana caranya saya bisa dapat podium 1 atau 2 untuk bisa pegang silver jersey ini. Dan alhamdulillah tadi dapat nomor 2 dan dapat time bonus 6 detik, sehingga saya pegang silver jersey. Artinya Imam itu ada di leading group, begitu? Iya. Pada kilometer berapa terbentuknya leading group? Itu sebelum KOM itu sudah ada yang breakaway, yang leading group awal. Nah, setelah KOM itu tinggal 1 orang aja dan tertangkap di licin. Okay, so that is the process told by Imam Arifin, try to be in the leading group, but of course he already seen the result. Who is the little gap that should be monitored? That is Ryan and also Boris, but then he didn't see Ryan in that, but still Boris, so he tried to push himself to be in the KOM, but then after the KOM it descended, then he didn't see anything, so he pushed to be the best in stage 3, and at last then he succeeded and get the Ijen Silver jersey. Tadi yang kedua itu siapa ya? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Kami ini membantu Presiden. Jadi Pak Presiden itu selalu instruksi bahwa fungsi dari Kementerian Transportasi itu mendukung proyek-proyek khusus, di antara proyek-proyek
pariwisata. Nah, oleh karenanya kami sangat eager memperhatikan mana titik-titik kreativitas yang ada pariwisatanya. Kita lihat memang Banyuwangi sangat kreatif dan menjadi tujuan wisata yang handal dan menjadi contoh. Oleh karenanya antar moda menjadi penting karena menjadi kemudahan bagi turis dalam dan luar negeri, dan sekarang ini terlihat bahwa racer ini juga tidak dari dalam negeri, dan ini memberikan suatu point of view bahwa Banyuwangi punya potensi untuk sebagai international destinations. Nah, oleh karenanya menjawab apa yang disampaikan secara terencana, kita akan membentuk konektivitas dari ujung kereta api di Ketapang sampai ke pelabuhan Ketapang itu pakai jembatan dengan desain Honda Martin dan cantik, tahun depan akan dibangun. Yang kedua, kita akan mengupayakan kereta api itu sampai Banyuwangi. Jadi kalau Pak Menteri sering bicara, gimana ya caranya Jakarta Banyuwangi langsung. Nah, ini kita segerakan, insya Allah tahun depan juga terlaksana. Ya. Dan yang ketiga, memang ini isu nasional, tapi mendengar, memperhatikan Banyuwangi ini potensial, saya akan minta kepada airline untuk tidak hanya satu kali, tapi mungkin 3 atau 4 kali satu hari ke Banyuwangi. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadikan Banyuwangi destinasi pariwisata yang handal dan membuat semua kegiatan festival itu menjadi tambah baik. Masih. Terima kasih terkait dengan pertanyaan dari Mbak Nita. Banyuwangi sebelum pandemi COVID-19 pernah menorehkan atau mencatatkan kunjungan wisatawan hingga 5 juta per tahun. Dan ketika COVID kita sampai hanya bisa bertahan di angka 1,5 juta waktu itu. Dan alhamdulillah saat ini kunjungan wisata di Banyuwangi sudah mencapai lebih dari 3 juta. Dan dengan kita bisa menyelenggarakan Banyuwangi Festival, beberapa event yang besar seperti BEC, lalu ITDBI, lalu juga ada Gandrung Sewu, kami berharap jumlah wisatawan yang datang ke Banyuwangi sebelum COVID 5 juta itu bisa kita kembalikan lagi. Jadi semua kegiatan yang masuk dalam Banyuwangi Festival ini menjadi langkah-langkah kami agar Banyuwangi Rebound yang menjadi tag kami ketika pandemi COVID-19 ini bisa terwujud di tahun-tahun ke depan. Tidak hanya itu, tetapi juga dari segi ekonomi juga pasti berdampak dengan adanya event Banyuwangi Festival. UMKM kami bergerak, kemiskinan kami bisa kami turunkan, dan semoga dari semua Banyuwangi Festival yang kami lakukan di Banyuwangi ini bisa menjadi langkah-langkah kami untuk rebound. Terima kasih. Ya, ketika saya mendengarkan penjelasan dari yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan, rasanya saya ikut senang plong, karena saya kesini kehabisan kereta, tiket kereta Bapak dari Malang dan Banyuwangi. Dan berikutnya silakan teman-teman media untuk terus memberikan pertanyaan kepada pembalap. Oke? Iya, terima kasih. Saya Sanus Marsono dari Radio Republik Indonesia. Yang pertama, Imam, mungkin di tim kamu di besok banyak climbernya, Mak. Ada Ilham, kamu sendiri, mungkin strateginya seperti apa. Terus ke Martin. Kalau saya lihat profilingnya pernah di Bora, pernah di Kazakhstan ataupun di Astana. Mungkin perbedaan balapan di Pro Tour sama balapan di sini apa sih? Kayaknya tarikannya semakin kenceng. Biasanya kan average di edisi sebelumnya cuma 41 km per jam. Sejak ada teman-teman dari Pro Tour ini naik jadi 44 km per jam. Jadi sangat kenceng sekali. Mungkin apa sih perbedaannya? Terus untuk
ya dari Jepang, dari Aisan. Ini apa? Kamu kan leading di 6 orang di awal-awal. Kamu mampu bertahan, ya kan? Bertahan sampai mungkin di kilometer pertama berapa? Di waktu tanjakan kilometer berapa kamu meninggalkan beberapa di leading group itu? Ya mungkin terus kayaknya yang Onsu ini di turunan kenceng banget 80 km per jam, bahkan Marshall aja nggak nutut ini. Mungkin rute di turunan di Banyuwangi ini seperti apa sih? Ataupun mungkin ada apa ya komentar atau perbaikan yang harus diperbaiki sehingga kamu bisa melaju kayak di 90 km per jam. Mungkin apa kekurangan yang harus diperbaiki sehingga level Tour de Ijen ini bisa semakin meningkat, itu aja. Ya, silakan. The first question goes to Ijen Sulfur Jersey. Tomorrow that the race will be more tough, harder. So, do you have a plan how to conquer the tomorrow's stage? Ya kalau untuk besok situasional ya, kita lihat permainan tim-tim yang punya rider GC juga, gimana permainan mereka, kita mungkin bakal menyesuaikan gimana caranya bisa mempertahankan Silver Jersey ini. Yeah, that is the explanation coming from the Ijen Silver Jersey holder. Plan is planned, but it also depends how is the situation, how is the race is going on, because that we have to be smart to decide the strategy, the tactics during racing, but at least of course that he wants to keep the most prestigious jersey, Ijen Silver Jersey. And then the next question ke Martin ya, Mas, ke Martin. Then the media knows that you, is that true that you have ever, belong to Astana? Yeah. So what is the difference between the races that you, when you were in Astana and now you are in this race and then you go to the different races? Can you tell me, because they know that Astana is very famous and Pro Tour or something like that, because they think that your speed also will give an impact to the other riders to consider your speed, so that the speed is very, very fast. Yeah, I mean, the first thing, Astana is a big team, and just the level the races we do, it's much higher, and the races are much faster and more tough. But here is the race is also tough, but it's in different way. Like there is small teams and it's a little bit more uncontrolled. So like the big races normally are more or less controlled, but here is like the first day can happen everything and breakaway goes away. But in general, I like the style here more because it's less stress, and in the big teams you always have some stress and some pressure that you need to focus and make the results and so on. And if you don't make the results, then you have always some meetings and you get a little bit like headache and so on. But afterwards, here if I like, for example, the first day we didn't win, but the team boss still give me a beer, so he's still always happy. So I mean, it's stress-free and I enjoy more racing in Asia than in the World Tour. Iya, dikatakan bahwa benar pernah di Astana, dan siapa juga semuanya sudah tahu yang senang balap sepeda punya nama yang besar tentunya. Tingkatannya lebih tinggi mereka, baik kualitas tim yang mereka hadapi pada saat dia ada di Astana, juga kompetisinya luar biasa. Tetapi pada tengah-tengah penjelasannya dia senang dengan tipe-tipe yang seperti ini, meskipun timnya kecil tetapi pressure-nya cukup, dan tentunya harus fokus dan terkontrol, sehingga daripada pergi ke World Tour itu dia senang dengan pergi atau hadir di sini. Dan berikutnya ditujukan kepada Ishigami. Nana, can he speak? Okay, thank you.
Yes, last climb is very hard. I felt hard to climb, and before 2 kilometers have to KOM, because we escaped maybe 60 more. Maybe 80 kilometers maybe. So my legs was almost empty, but how to say it, more pushing like that. So yes, at least. Yes, now you king of mountain. Thank you so much. Iya, dikatakan bahwa mencoba untuk juga berlomba dengan strategi yang sudah mereka 2 km menuju tanjakan, sebetulnya dia sudah lelah begitu, dan mengatakan bahwa tanjakannya itu tidaklah mudah untuk ditaklukkan, tetapi akhirnya dia berhasil. Tetapi kira-kira beberapa belas menuju kilometer dia katakan, kaki saya ini kayaknya kosong begitu, jadi sudah lemah sekali, tetapi tetap memompa dirinya untuk bisa dan berhasil menjadi raja tanjakan. Dan berikutnya tadi siapa ya? Misu Oscar pertanyaannya. Ya mungkin tadi kan di turunan dia sampai 80 km per jam. Mungkin sekali itu. Ya, kondisi jalannya seperti apa, mungkin apa kekurangan-kekurangan yang harus ditambahkan sehingga race-nya ini bisa lebih safety ataupun lebih baik lagi. According to the explanation, and I conclude, you are the king of descending. Because Oscar. Yes, he is. Oh, that's why then they try to monitor and descend, and you are very, very fast. So, what do you think that by passing through the descent that it appears into this stage? What do you think that should be something or something organized more in the descent like that? Yeah, first of all, I'm not a small guy compared to the others that were in the group. So, I got dropped from the group like 50-100 meters before the KOM because it was really steep. And I know that the group wasn't far away. And because of my weight, and I just went full gas, and I had a map in front of me so I can see the corners, how fast I can go, and I just went full gas and tried to catch the first group, and luckily I managed to get in the front, and then I just tried to save the legs for the finish. Yeah, because you have already made their own strategy is not necessary, or it's possible because you see that the weight and all of them are the climbers. Of course, you try to do the very brilliant strategy, doing the speed and the descent so that you can catch up. Jadi dia katakan, badanku ini loh gak kecil, badanku ini gede gitu ya, karena climber tentunya yang langsing-langsing, dan dia mencoba untuk melaju pada kelompok climber atau yang tanjakan-tanjakan tipe pembalap yang seperti itu, tentunya tetap ada gapnya. Tetapi ketika turunan dia mulai berstrategi, mungkin ini yang bisa saya lakukan, dan dia berhasil. Dan perlu saya beritahukan, ada juga memang raja turunan luar biasa, petugas-petugas teknis di Indonesia, komisaris wasit nasional itu sampai takut, dan itu orangnya ada di Jepang. Apakah masih aktif atau tidak, itu raja turunan dari Jepang itu ada di sana. Masih ada? Cukup? Kita cukupkan mungkin. Oh, silakan. Thank you very much. Semangat untuk Iman, karena musuhnya tentu not small guy. Dan sepertinya Martin tidak terprovokasi ya dengan kemenangan Iman hari ini. Okay, Martin, for you of course, and then maybe in the second, and then in the fourth, and then in the third, you said you didn't have specific strategy for
the next stage. But for the fourth stage tomorrow, maybe do you have a very specific strategy to take back the jersey sulfur which have taken by Iman? Maybe you have a specific strategy for tomorrow, because of course tomorrow is more difficult than today, of course. You mean I win tomorrow? No, it's not possible, sorry. I just try to hang on, maybe win one sprint to keep my jersey, and then in the last climb I just go as easy as possible, and I hope for the local guy to bring the victory home tomorrow. I will lose him 1 hour in the climb, so I will go easy. Yeah. Nampaknya there is no stress. Nampaknya bukan bidikannya untuk menjadi Ijen Sulfur jersey holder, karena ketika saya mau naikkan dia sudah melihat di sini. Tentunya di sini Arifin Muhammad Imam yang harus berhitung. Orang keduanya ada Clark Boris, Eyob Mekel, Tobaru Hayato. Di sana tidak ada Martin, sehingga kalau ditanya Martin pun mungkin akan fokus pada kategori yang lainnya. Biarkan saja pembalap Indonesia yang akan membawa ini sampai finish di award ceremony yang terakhir, dan kita doakan bersama. Sudah cukup teman-teman? Baik, kami ucapkan terima kasih. Masih ada lagi? Ya. Oh, mohon izin. Untuk para pemenang internasional gitu. Perkenalkan, saya Fitri dari Kumparan. For international player, you have been 3 days in Banyuwangi. Have you tried Indonesian food that you like? And what is your impression in Banyuwangi? Dan untuk Pak Kemenhub, saya ingin bertanya Pak terkait proyek Skybridge di Banyuwangi, di Pelabuhan Ketapang, mengingat ini kan proyek yang sangat ditunggu untuk kemajuan Banyuwangi. Terima kasih. This is not the technical, but this is about the life that during your stay here. Have you already tasted the Indonesian cuisine? I think no, at least me. Oh, and then the other one? Do you eat the Indonesian food provided, or you buy something in the other place? We have eaten only in the hotel, so we haven't tried the local food. So we don't know. But you eat it? Like the food that is in a hotel, yes, but... Yeah. What do you think about the taste? You like it? It's good. Okay, good. And then, mau coba nasi tempo nggak berani Mbak, ntar nggak bisa banget. The one from Japan, what do you think? Your stay here, you already tasted the Indonesian cuisine. I don't eat how to say food, Indonesian food until now. Yes, I tried come back to Japan. So yes, please give me some how to say local food for yes tomorrow after race. Yeah. Iya, nampaknya kalau sesuatu yang asing itu kita sudah juga tahu dia tidak mau mencoba-coba ketika sebelum lomba dimulai, tapi dia akan mencoba makanan Indonesia, menu Indonesia setelah lomba sebelum dia kembali ke Jepang. Oke, semoga cocok ya. Untuk Pak Menhub, tapi sepertinya tadi masalah Skybridge juga sudah sempat disinggung oleh Pak Menhub ya. Ya, Skybridge itu menghubungkan stasiun Banyuwangi ke Pelabuhan Ketapang, kira-kira 800 sampai 1 kilo. Sudah selesai, didesain oleh Andra Martin, desainnya cantik, dan sudah dianggarkan 2025. Jadi pertengahan 2025 Skybridge itu akan selesai, sehingga orang tidak perlu crossing atau lewat kali gitu ya. Karena saya tahu persis lokasinya, saya turun ke bawah, ini mesti di pinggir kali, dan mereka jembatan itu melayang dan melintas
jalanan, ya, lalu ke pelabuhan ASDP Roro di Ketapang, ya. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih Pak Menhub. Cukup ya teman-teman ya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk para champion kita. Terima kasih juga untuk Pak Menhub dan Pak Menpan dan untuk Bapak Ibu semuanya. Berkenan untuk berfoto bersama di penghujung kebersamaan kita. Sekaligus kami mengundang Ibu Adita Irawati, Bapak Subagio, Bapak Hambra, Bapak Sigit Danang Joyo, kemudian perwakilan Kakanwil DJBC Jatim 2 juga, jajaran Forkopimda Kabupaten Banyuwangi. Berkenan untuk berfoto bersama. Untuk adik-adikku, para penari gandrung dan juga jaranan buto cilik, semuanya ikut berfoto bersama juga ya. Mohon bisa dibantu untuk setting posisinya. Terima kasih tentunya kami ucapkan untuk perkenan Bapak Menteri Perhubungan beserta segenap rombongan untuk hadir dalam rangkaian prosesi awarding ceremony stage ketiga Tour de Banyuwangi Ijen 2024. Mudah-mudahan yang disampaikan beliau nanti bisa segera terwujud dan bisa mendukung Banyuwangi menjadi lebih berkembang, semakin baik, semakin menarik, banyak sekali wisatawan dan juga akan semakin banyak lagi event-event prestisius yang terselenggara di tempat ini. Design for Banyuwangi. Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Cukup teman-teman. Having finished the award ceremony and conclude with today's stage with the press conference, we finished the whole program. Stage 3 Tour de Banyuwangi Ijen 2024. Dan saya Eva Katarina. Sebentar Mbak, kita harus ucapkan terima kasih dulu nih. Untuk seluruh pendukung acara kita. Congratulations for all of you. Sampai ketemu lagi besok. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menhub beserta segenap jajaran yang telah hadir di Banyuwangi, turut ambil bagian dalam kemeriahan Tour de Banyuwangi Ijen 2024. Dan terima kasih kembali tentunya kami ucapkan kepada seluruh pendukung acara ini, kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Bank Mandiri, Main Sepeda, PVR, Naruto Transportation, Grand Harvest, Asahi, Genius Milk dan juga Aqua. Dan tadi juga turut mensupport melalui barisan Cavalcade. Ada teman-teman dari Bank Jatim Pudam Banyuwangi, Dinas Koperasi UM Perdagangan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Hotel Ketapang Indah, Hotel Mira, Hotel Kukun, Ervina Bus, Laboratorium Parahita Banyuwangi, Pertamina IT Tanjung Wangi, BRI dan juga BNI. Terima kasih juga untuk sekolah-sekolah yang tadi turut ambil bagian, dari TK Rahmatullah, TK Aisyah 1, SDN Kebalenan, SDN Taman Baru, SMPN 1 Glaga, SMPN 3 Banyuwangi, SMKN 1 Kalipuro, SMK PGRI 1 dan 2 Giri. Lalu ada juga dari SDN 2 Tukang Kayu, SDN 4 Penganjuran, SDN 2 Penganjuran, SMPN 1 Banyuwangi, SMPN 5 Banyuwangi, SMAN 1 Glaga, SMKN 1 Glaga, seluruh guru sekecamatan Banyuwangi, drum band dari MIS Banyuwangi, SDN 1 Lateng dan juga Blue Silver dari SMKN Kalipuro. Dan diinformasikan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 rute kereta Banyuwangi Jakarta sudah bisa diberangkatkan. Ini tentunya menjadi berita baik untuk kita semua. 26 Juli besok loh Pak, langsung kita Pak 25 kita udah ada. Kenapa Pak? 25 Juli 2024 25 Juli 26 Juli. Bukan 25 Juli itu keretaku udah ada. Belakang Itu Express. kan kereta Anda, ini mengumumkan Jakarta. Kereta khusus Banyuwangi Jakarta berkat Bapak Menhub. Langsung tanggal 26. Selamat ya Imam, ya Allah juara loh sampai begitu jalannya. Terima kasih sekali lagi, selamat untuk para jawara kita. Tetap pertahankan semangat dan juga sportivitasnya. Mudah-mudahan di stage terakhir besok semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Semuanya bisa tetap happy, bahagia dan sehat sampai di finish. Dan yang terpenting juga
kita juga tetap harus jaga kesehatan. Amin. Ini usia sudah semakin bertambah ya Pak Heru, Mbak Eva dan juga saya. Jangan usia. Kenapa Pak? Ingat ya. Iya. Oh, saya pernah muda. Oh ya. Yang lain belum pernah tua. Oh gitu. oke. Tanya loh. Baik, ini sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita pada stage 3 Tour de Banyuwangi Ijen pada hari ini. Dan akhirnya saya Bagio. Dan saya Eva Katarina. Dan saya Mei mengucapkan terima kasih dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.